di Open, obrolan penting. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang seru banget tentunya. How an early love is. Perkenalkan, nama saya Kelly Hadi Susanto as your host. Dan hari ini kita kedatangan guest speaker yang seru banget dong tentunya. Halo, kembali bersama saya Pak Samuel. Dan tentunya halo, nama saya Owen. Dan yang terakhir, halo, saya Pak Dodi. Love adalah sesuatu yang memang sering banget ya dibahas di zaman ini. Kita ini kedatangan anak muda di sini. Mungkin kita lihat dulu ya perspektif dari anak muda. Menurut Owen, love itu apa, Owen? Kalau cinta tuh ya pokoknya kayak kita suka sama orang, terus akhirnya dari situ ya tumbuh rasa sayang juga loh. Gitu. Berarti hal pertama yang kayak muncul kalau kita bahas love tuh memang love lawan jenis ya. Iyalah pasti itu. Mungkin kalau kita lihat dari generasi Pak Dodi, bagaimana nih Pak? Ya sebenarnya tadi ya seperti apa yang Owen sampaikan ya. Kalau kita menambahkan tentang love itu kan bisa ada dalam batasan lawan jenis ya. Ada benar. Juga dengan sesamanya kita. Ada juga antara orang tua dengan anak gitu ya. Atau sesama teman gitu. Saudara begitu ya, itu juga bisa begitu. Nah, satu poin yang mungkin menarik untuk kita garis bawahi itu adalah memang kualitas ini adalah kualitas yang menurut saya membuat manusia itu unik daripada ciptaan yang lain. Bagaimana tuh Pak? Maksudnya unik? Kalau menurut saya itu begini. Kalau kita membayangkan ada dunia yang tanpa cinta. Ini seperti menulis lagu nih. dunia tanpa cinta begitu ya. Itu rasanya seperti apa ya? Seperti perasaan ingin dirindukan begitu ya. Perasaan ditunggu-tunggu begitu, tidak ada lagi begitu. Nah, itu yang menurut saya membuat manusia menjadi betul-betul ciptaan yang unik dibandingkan dengan yang lain begitu. Apakah ya mungkin Pak Sam juga merasa demikian ya? Iya, maksudnya sebenarnya memang dari zaman dahulu ya. Waktu saya masih muda ya, sekarang masih muda juga. Tapi dari dulu memang ini topik yang memang Pak Dodi bilang, mungkin Owen juga dari zamannya kita mungkin SMA sampai sekarang udah jadi guru SMA gitu ya. Tetap aja ini topik yang gak akan pernah habis kita bahas gitu ya. Yang namanya cinta gitu. Dan kalau dibilang ada spark tadi yang mungkin yang si Owen bilang gitu ya. Sebenarnya saya juga merasakan sih dulu, berarti kita nggak beda jauh ya berarti ya, beda tipis gitu ya, beda tipis ya. Tetapi memang saya setuju banget dengan Pak Dodi bahwa kalau ngomong cinta untuk lawan jenis itu cuma satu bagian dari banyak bagian kita mengasihi ataupun mencintai orang lain. Karena yang namanya cinta ibu ke anak, ayah ke anak, kita ke saudara kita, bahkan kita mungkin ke teman-teman kita. Nah ini salah satu cinta juga yang harusnya kita juga bisa sama-sama kita pegang, kita juga hidupi, mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Berarti kalau gini penasaran banget sebenarnya ya sama experience atau pengalaman cinta yang dialami gitu. Mungkin kita mau dengar dari generasi Z dulu ya, dari Owen mungkin. Ya, mau tanya apa nih, pengalaman gimana? Pengalaman jatuh cinta mungkin. Ya kalau masalah pengalaman jatuh cinta nih ya jujur-jujuran aja nih. Ya otomatis pertama kali lihat mah ya fisik. Ya in general aja ya, gak perlu spesifik satu orang tertentu gitu kan. Jadi misalnya lihat fisiknya, oh oke nih cakep nih, boleh gitu. Lihat fisik, terus habis itu ya mulailah pelan-pelan coba deketin gitu ya. Paling gampang deketin cewek ya, dia post story, reply dari DM. Itu udah paling bener. Taktik. Itu paling bener. Hebat nih. Terus udah gitu ya udah dari sana ya mulai ngechat lah, minta lainnya kayak abis itu iseng lah ajak call gitu. Terus kalau udah nyaman ya pasti dari situ. Awalnya kan sukanya cuma karena fisik doang. Akhirnya ya lama-lama bisa bener-bener sayang, bisa bener-bener ngasihi gitu. Karena udah nyaman juga sama personality-nya. Itu yang menentukan gitu, dari yang demen ngelihat doang jadi sayang. Cuman ya kalau demen ngelihat ya cakep dulu. Tapi nih aku yakin pasti pada penasaran sebenarnya cowok-cowok apalagi kayak Owen gini kalau misalnya DM itu sebenarnya emang cuma mau main-main doang atau gimana nih? Kan tadi itu ya misalnya ya kalau kita DM gitu ya reply ya itu pasti ya buat cowok itu cewek ini atraktif. Cuman ya masalah nanti bakal diseriusin atau enggak ya itu tergantung personality-nya gitu, tergantung nyaman atau enggak gitu. Atau mungkin Pak Sam setuju? Ada pengalaman DM juga mungkin Pak? Kalau ngomongin DM, ya dulu belum ada DM ya. Kita belum ada DM lah ya. SMS. Pak kayaknya tua banget Pak ya. Enggak lah, sudah WhatsApp ya. Maksudnya kita WhatsApp, terus sebelumnya mungkin ada BBM mungkin ya. Tapi satu poin memang fisik
Iya mungkin gitu ya. Mungkin ada satu aspek yang mungkin kita bisa lihat juga. Tapi memang tadi poin yang saya garis bawahi justru mungkin nyamannya mungkin. Nah karena memang ketika orang itu berelasi, terutama ketika nantinya kan kalau kita ujung-ujungnya kan kalau kita suka ada lah ya kepikiran mau komitmen nantinya. Ya berarti kan kita harus tahu juga nih ke depannya nih kalau aku akan selamanya gitu ya akan bersama dia gimana nih. Nah itu tapi ya uniknya cinta itu ya, uniknya love itu sesuatu yang mungkin berbeda ya kayak saya sama pasangan saya sama istri saya ini beda banget ya, totally different 180 derajat, tetapi justru itu yang bikin jadi seru. Melengkapi seru banget. Iya. Gimana nih? Mungkin kalau Pak Dodi penasaran sekali nih pasti ya. Ya, saya ingin melanjutkan sebenarnya tadi apa yang Pak Samuel sampaikan, apa yang Owen juga ceritakan begitu ya. Fisik, kemudian ada perbedaan yang kemudian menyatukan begitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya ingin menjawab pertanyaan Kelly ya, tidak ada satu formula untuk mendefinisikan cinta itu ya berlaku itu seolah-olah itu untuk semua orang sama begitu. Contohnya begini ya, fisik apakah berlaku untuk semua orang? Ya belum tentu gitu loh. Karena kita lihat banyak orang yang akhirnya jatuh cinta dan dia akhirnya menikah dan hidup sampai tua, ternyata secara fisik menurut kita loh ya, enggak oke atau seperti apa. Jadi menurut saya memang susah kalau kita mau mengeneralisir satu buah formulasi. Dan seperti yang tadi apa Kelly sampaikan juga begitu ya. Kalau pengalaman saya sendiri, sebenarnya kan setiap orang itu punya hobi yang membosankan ya buat orang lain ya. Iya, Saya nggak tahu. Pasti punya ya, Owen ya, hobi yang membosankan buat orang lain. Maksudnya gimana tuh Pak? Misalkan nih, kamu sukanya mancing gitu. Oh, Aduh. Misalkan. Iya, Ya kan? Bisa. Atau ada orang sukanya main game seharian. Gamenya cuma naik turun. Iya. Yang burung itu lagi Flappy Bird. Ya kan? Bisa aja orang. Iya, pasti ada. Dan jujur loh ya, ini saya buka aja rahasia nih. Ya saya nggak mau ngomongin untuk menjalani semua cowok ya. Tapi untuk pria itu biasanya selalu ada hobi yang membosankan. Yang suka dilakukan gitu. Apalagi di hadapan cewek ya. Nah, dan itu perlu dimengerti dan kata Pak Sam, kalau selamanya tinggal dengan orang begitu kamu kuat enggak? Begitu. Nah, kalau pengalaman saya sebenarnya lebih ke arah sana. Misalnya kalau kita duduk gitu ya, like, do nothing aja gitu. Baca buku gitu ya, itu do something juga sih. Tapi bisa sampai 10 jam cuma begitu. Gitu. Dan gak ada ngomong. Nah, untuk cewek-cewek, nah itu biasanya agak susah tuh. Iya. Tapi dengan orang-orang seperti itu, pengalaman-pengalaman seperti itu ya memang kita harus mencari yang seperti kata Pak Sam, orang yang cocok dan bisa bersama-sama dengan kita, bahkan dengan hobi-hobi yang kita anggap itu paling membosankan sekalipun buat orang lain gitu. Tapi sebenarnya apa yang dibahas sama Pak Sam sama Pak Dodi itu udah sangat dalam ya. Jadi mungkin aku sama Owen tuh kurang bisa relate gitu. Jadi mungkin kalau respon Bapak sendiri mungkin ke cinta-cinta yang terjadi di zaman milenial gitu tuh gimana ya Pak? Yang belum sampai komitmen gitu loh. Oke. Sebenarnya ini menarik sih ya. Kalau dibilang belum sampai komitmen, ya, berarti kan ini ibarat kata serius atau nggak serius begitu. Jadi mungkin kalau menurut saya bukan masalah belum sampai ke komitmennya, tetapi mungkin di dalam prosesnya ini, pertama kita harus mengakui bahwa lonjakan emosi itu adalah real. Itu nyata loh. Benar. Maksud saya jangan sampai dibilang oh itu nggak benar nih, ini hanya deja vu, perasaan saya saja. Tapi kan itu real kan, Owen? Iya kan, Kelly? Iya nggak? Untuk kalian berdua dulu nih, ya kan? Lonjakan itu real, harus diterima dan dimengerti sebagai bagian dari proses pendewasaan yang Tuhan izinkan. Untuk kita itu boleh. Ya kalau kita tidak pernah memberikan perasaan kita untuk orang lain, ya kan, kita mungkin tidak akan pernah merasakan apa itu disakiti gitu. Iya. Benar. Gitu. Dan itu proses yang Tuhan izinkan begitu. Jadi boleh. Iya Pak. Curhat aja Pak, gak apa-apa. Ya. Tapi memang itu realnya begitu ya kondisinya. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk merasakan itu. Sebenarnya kalau memang ngomongin love ya, love itu bukan cuma kayak finding the right person, tapi am I the right person for other begitu. Karena kalau cuma ngomongin finding the right person for me, maka love itu jadi egois banget dan kita harus hati-hati kalau kita sampai terjebak di sana. Jadi memang bagaimana kita bisa menerima orang lain juga, bukan cuma mereka yang menerima kekurangan kita tadi. Mungkin kalau pakai bahasa Pak Dodi, hobi kita yang membosankan dia bisa terima nih, tapi kita bisa juga nggak nerima hobi
lawan jenis kita yang mungkin membosankan juga buat kita gitu. Nah itu mungkin adalah satu hal yang mungkin harus diperhatikan juga walaupun kita explore kayak gitu. Nah itu dia teman-teman, penting banget ya pada akhirnya cinta itu untuk bisa saling melengkapi dan juga saling understanding. Kembali lagi kita dengan love, cinta. Jadi sebenarnya kita tahu nih ya, kalau dari media-media itu selalu diportray cinta itu sesuatu yang bisa membuat kita jadi sangat bahagia gitu. Terus misalkan ada masalah dalam hidup, itu langsung kaburnya cinta. Ketemu misalkan nih saya sebagai perempuan, ketemu laki-laki yang akhirnya bisa kayak be a prince charming buat saya gitu. Tapi realitanya tuh pasti nggak gini kan? Iya. Ya kalau buat saya memang kalau ngomongin love ya media itu ya pasti saya kebayang adalah film karena saya hobi nonton gitu ya. Dan film yang diusung apalagi kalau dengan tema depannya D belakangnya Y, Disney gitu ya, film Disney gitu ya. Selalu dimulai dengan Once Upon a Time and then finish with Happily Ever After. Tapi yang in the process ya itu yang memang kita juga jalani nggak selalu itu yang namanya happy. Dan media itu yang membentuk shape our mind dan itu ya memang sedikit banyak berpengaruh juga apalagi sekarang lagi zamannya Korea ya. Lagi zamannya Korea terus kemudian ya kalau istilahnya kalian bucin-bucinan gitu ya. Gimana nih Owen nih kalau masalah bucin mungkin kamu lebih tahu nih. Kalau misalnya masalah bucin tuh sebenarnya gini ya Pak. Kalau saya tuh lihatnya media tuh benar-benar memportray cinta itu sebagai satu alasan agar diri kita itu bisa sangat menjadi selfless, benar-benar gak egoistical dan benar-benar selfless sampai di titik kita itu melupakan diri kita sendiri. Padahal even in a relationship itu kan tetap ada dua orang kan. Iya benar. Dan bias dulu ya kalau yang saya lihat tuh dulu tuh masalahnya pasti antara si cowoknya egois, ceweknya egois nih. Nah tapi yang jadi masalah sekarang tuh misalnya cowoknya itu terlalu selfless. Jadi dia itu di sebuah hubungan ada dua orang kan. Berarti dua-duanya harus dipentingkan. Tapi dia tuh cuma mentingin ceweknya doang. Sampai lupa dirinya sendiri. Ibaratnya dia tuh cuma cinta ceweknya. Tapi gak cinta dirinya sendiri. Oh makanya mungkin ada lagu ya. Lagu yang sekarang kan ada Aku Yang Minta Maaf walaupun kau yang salah. Kau yang salah. Iya. Nah makanya mungkin itu salah satunya kali ya. Iya karena media tuh terlalu memportray cinta seperti itu gitu. Dan akhirnya hubungan ini sendiri menjadi sebuah hal yang toksik juga. Karena sama aja kalau kayak gitu tuh menyakiti diri sendiri doang di relationship itu dengan menjadi terlalu selfless dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu sih. Oke. Menurut saya sih menarik ya. Tadi apa yang Owen sampaikan juga bahwa ada semacam gambaran yang media berikan kepada kita tentang apa itu cinta gitu ya. Benar. Nah, mungkin kalau saya boleh menarik kesimpulan ya. Ini sesuatu yang menarik. Banyak yang diceritakan ya, cinta itu seperti barang gitu. Iya. Ya antara kamu dapat atau kamu tidak dapat. Begitu. Tapi orang-orang tuh kadang-kadang lupa bahwa cinta itu adalah proses gitu. Benar. Bahwa kita ada di dalam proses dan kita itu adalah bagian dari yang diproses gitu. Nah, makanya mungkin itu yang saya rasakan juga yang saya perhatikan. Makanya ketika kita bilang, wah kalau saya sudah mencintai seseorang, hidup saya pasti bahagia gitu ya. Tapi belum tentu. Bahagia dalam artian apa dulu nih gitu. Apakah kita selalu bahagia dalam artian punya banyak uang? Enggak juga. Banyak orang yang dalam kondisi mencintai, tapi di segala kekurangan mereka tetap bahagia. Gitu kan. Nah itulah mungkin yang penting yang kita perlu perhatikan. Bahwa apa yang media berikan, itu kita harus kritisi. Ya, kita harus kritisi. Namun Pak, memang nih, cinta tuh memang tidak bisa memberikan kebahagiaan yang internal tentu. Apalagi kalau itu cuma cinta dari lawan jenis gitu. Cuma sebenarnya terbukti atau mungkin ini menjadi suatu bentuk glorification juga ya. Kalau misalkan ibu mencintai anaknya atau ayah mencintai anaknya. Atau mungkin kita bisa bawa ke higher above gitu. Apakah memang bukankah itu berarti cinta yang mengutuhkan kita gitu? Kalau gitu tuh gimana ya? Apakah benar berarti cinta masih nggak membuat kita bahagia atau gimana? Ya kalau sebagai seorang ibu ya mungkin ya pengalaman saya pribadi gitu ya ketika dimana orang tua harus bekerja bahkan mungkin menukarkan waktunya gitu ya hanya untuk ya bukan hanya ya tetapi untuk uang yang kemudian untuk kita sekolah kemudian untuk kita bisa sampai di titik sekarang ini gitu ya itu pastinya juga memang bentuk rasa cinta gitu ya kalau buat saya pribadi dan cinta yang dari orang tua memang terkesannya tadi kalau Owen itu kan memang dalam konteks bucin atau dalam artian
cowok ke cewek gitu ya. Jadi tetapi kalau misalkan dalam konteks untuk orang tua ke anak, kalau bagi saya pribadi itu satu konteks yang mungkin memang tadi yang Kelly bilang, jadi ini higher level. Jadi ini udah cinta yang lebih tinggi derajatnya. Jadi bukan cuma sekedar mentingin diri sendiri, tapi justru ketika dia bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya dalam hal ini, untuk waktu kasus saya gitu ya, mama saya dalam hal ini justru itulah yang perasaan yang memang dia dapatkan saat itu lebih daripada sekedar apa yang dia berikan begitu. Dan itulah yang menurut saya memang ada cinta yang derajatnya lebih tinggi, yaitu mungkin orang tua dari hal ini. Apakah itu true love? True love ya, kalau udah ngomongin yang true ini berat sekali ya memang ya, karena sesuatu yang sejati ya kita harus lihat lagi. Tapi memang kalau bagi saya untuk kasih dari orang tua ya itu pastinya kasih yang tulus, kasih yang nggak main-main gitu ya, kasih yang bukan cuma asal ada, bukan cuma seadanya, tetapi memang apa adanya dia itulah yang akan dia kasihkan seluruhnya gitu. Nah itu mungkin buat saya gitu. Gimana? Kalau Owen mungkin? Ya kalau menurut saya setuju sih dengan Bapak Sam ya. Soalnya kan kayak kita tuh kalau saat masalah orang tua dengan anak itu benar-benar love yang sangat unconditional banget. Dan biasanya kalau love masih antara lawan jenis mau gimana pun, at least kalau saya ya Pak, kalau Bapak mungkin udah berkeluarga kan beda ya cintanya, pasti beda level juga. Kalau saya, misalnya saya suka atau sayang gitu sama lawan jenis, misalnya udah ada dalam sebuah hubungan, pasti itu masih belum unconditional lah, masih ingin adanya suatu timbal balik. Jadi kayak saya beri ini ke kamu, kamu juga ya balikin lah. Pasti ada hal yang kita inginkan gitu kan. Misalnya kita mencintai dan dia juga mencintai balik. Benar. Itu hubungan timbal balik. Tapi kalau masalah ibu dan anak, orang tua dengan anak, kayak Pak Sam tadi bilang, ibu bekerja untuk anak, untuk nyekolahin anak gitu loh, mengorbankan waktunya, pikirannya, banting tulang bahkan gitu kan. Dan itu semua diberi secara cuma-cuma aja gitu ke anaknya, dan anaknya itu sendiri, kita di posisi sebagai seorang anak, ya kita juga sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa gitu selain sekolah yang bener, dapetin prestasi buat membanggakan doang gitu. Dan itu pun timbal baliknya nggak sebegitu besar, dan berarti ya itu unconditional banget. Karena seorang ibu, seorang ayah itu saat mengasihi anaknya, saat memberikan sesuatu kepada anaknya itu pasti dia gak mikir anak gue bisa kasih apa ke gue, tapi yang penting anak gue bahagia. Karena kalau transaksional kan begitu conditionnya hilang, hilang juga cintanya. Pastinya itu proses ya, dan itu nggak mudah. Memang tadi kata kunci transaksional untuk sampai jadi unconditional ya, buat saya yang mengalami sampai detik ini ya, ini semua masih proses. Apakah kita bisa mencintai tanpa komitmen? Yang namanya love itu salah satu pilarnya adalah komitmen.